Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu, pada Pak Wari dan juga seluruh karyawan Toyota yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu perkara yang sangat penting, yaitu mengenai memaksimalkan amal saleh di bulan Ramadan. Tentunya itu akan menjadi membuat kita otomatis menjadi semangat tatkala kita sadar bahwasanya waktu kita untuk beraktivitas di dunia ini ada batasannya, ya. Kita tidak akan selamanya di atas muka bumi ini. Kita akan diberi batasan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita tinggal mempertanggungjawabkan. Karenanya dalam Islam waktu, ya, adalah sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada emas dan perak. Saya sering sampaikan, kalau orang barat mengatakan time is money, bahwasanya waktu adalah uang, maka dalam Islam al-waqtu aghla minaz zahab. Waktu itu lebih mahal daripada emas, daripada dolar, daripada duit, daripada dunia, ya. Dan itu benar, kalau dolar hilang, emas hilang, ya, kita masih bisa mencarinya kembali. Bahkan bisa dapat lebih daripada itu. Tapi kalau waktu hilang, tidak akan pernah kembali. Kalau waktu hilang, berarti umur kita semakin berkurang. Kata Hasan al-Basri, ya ibn Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba ba'duka, idza dhahaba ba'dul ayyam, dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Jika telah pergi sebagian hari, telah pergi sebagian engkau. Wa idza dhahaba ba'duka yushi an yadhhab kulluk. Dan jika telah pergi sebagian darimu, maka dikhawatirkan kau akan pergi seluruhnya, itu akan meninggal dunia. Karenanya Nabi SAW ingatkan, di antara nikmat yang besar yang sering dilalaikan oleh orang-orang adalah nikmat waktu. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak orang terpedaya, merugi dengan dua nikmat tersebut, yaitu seha wal faraq, yaitu kesehatan dan waktu luang, ya. Maghbun itu dia terpedaya, ya. Kalau kita ibarat apa namanya, lagi berdagang, ya. Kita beli apa namanya, barang ada harga murah, kita tidak beli, ya. Atau kita beli barang ternyata mahal, harusnya murah, atau sebaliknya, ada barang lagi murah kita enggak beli, ya, akhirnya kita rugi, ya. Ya. Jadi banyak orang yang terpedaya, ya, tidak memanfaatkan waktunya, dan inilah yang disesalkan oleh semua orang nanti di hari akhirat kelak. Kenapa ketika di dunia dia kurang beramal saleh? Kenapa ketika di dunia dia meninggalkan amal saleh? Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya. Dan hingga jika datang kepada salah seorang kalian kematian, maka dia akan berkata, rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku. Dia ngerti pentingnya waktu ketika itu. Kapan? Setelah sudah tidak bermanfaat lagi kesadarannya tadi. Dia baru sadar. Dia katakan, rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku. La'alli a'malu salihan. Aku ingin beramal saleh yang aku tinggalkan. Bahkan sebagian mereka minta dikembalikan sebentar saja. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa aku minas salihin. Katalah, berinfaklah kalian dari yang kami beri rezeki kepada kalian, ya. Sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian, kemudian dia berkata, ya, akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bagaimana kalau kau tunda kematianku sebentar saja? Ajalin qarib, ya, ditunda sebentar saja. Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Dia minta sebentar, tidak lama-lama. Dia benar-benar mengerti tentang pentingnya waktu. Maksudnya waktu yang sedikit bisa dia efektifkan untuk amal. Namun kapan dia sadarnya? Ketika dia sudah di titik kematian, dan itu tidak ada faedahnya. Nah, kita yang masih hidup ini sering kita lalai, ya.
Kita menganggap waktu kita masih panjang, ya. Umur kita masih panjang. Padahal tanda-tanda yang menunjukkan kita bakalan selesai sudah banyak, ya. Kita rambut mulai beruban, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'akumun nadhir", telah datang peringatan kepada kalian. Di antara tafsiran adalah uban, ya. Kalau rambut sudah beruban ada peringatan sudah. Ya, mulai lemah, ya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kata Allah, kemudian kami menjadikan setelah orang menjadi kuat, jadi lemah. Sebagian kita dulu mungkin umur 30, kuat 40, kuat. Mulai bertambah umur 45, mulai banyak penyakit-penyakit yang tadinya tidak ada mulai muncul. Mulai pandangan tidak seperti dulu, ya. Gerakan tangan tidak lincah seperti dulu. Pendengaran mulai budek, mata mulai rabun, banyak, ya. Mulai makan dijaga, menunjukkan kita semakin lemah. Menunjukkan waktu kita untuk beraktivitas, untuk berproduktivitas, untuk akhirat kita semakin sedikit, ya. Makanya semua orang akan menyesal di hari akhirat ketika dia tidak memanfaatkan waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Ketika hari kiamat kelak dihadirkanlah neraka jahanam, ya. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Dihadirkan neraka jahanam. Sudah ada, cuma dihadirkan, diperlihatkan. Yauma idzi yatadzakkarul insan, maka pada hari itu, pada hari kiamat kelak, semua orang akan ingat apa yang telah dia lakukan. Fa anna lahu dzikra, maka percuma ketika itu dia sadar. Dia ingat tapi apa faedahnya? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, ya, seandainya dahulu saya di dunia berbuat kebaikan untuk kehidupanku yang sungguhnya di akhirat. Ya. Seandainya dulu saya berbuat kebaikan di kehidupanku yang sementara untuk kehidupanku yang sungguhnya di akhirat. Namun kata Allah, fa anna lahu dzikra, percuma dia ingat ketika itu. Bapak-bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai mukaddimah tentang memanfaatkan waktu, karena kalau kita bicara aktivitas mengoptimalkan amal maka berkaitan dengan waktu, ya. Agar amal kita bisa efektif, kita harus mengefektifkan juga waktu. Kapan kita menghargai waktu, kita akan bisa produktivitas. Kapan kita tidak menghargai waktu, kita tidak akan bisa beramal, ya. Nah, beramal enggak ada waktunya. Beramal enggak ada waktunya. Kita dapati sebagian orang di bulan Ramadan, mereka berusaha ngabisin waktu. Kalau ngabisin waktu untuk beribadah, oke, enggak ngabisin waktu, bingung mau ngapain, ya. Jalan-jalan sana kemari, main sana kemari, ngabuburit, ya, nunggu buka dengan nonton orang main layangan lah, pergi ke lapangan kayak nonton orang main ini kayak, ya, seakan-akan waktu dia sangat lapang. Ini bulan Ramadan yang di setiap detik punya nilai berkah luar biasa. Ya. Setiap detik saya bilangnya akan pengaruhi nasib kita di alam barzah, mempengaruhi nasib kita di padang mahsyar. Tapi apakah kita menghargai waktu? Saya bilang tadi, sebagian orang di bulan Ramadan mereka berusaha menghabiskan waktu. Siang dihabiskan, kemudian malam dibuat malam bergadang, siang dibuat tidur, ya, sebagian orang. Mudah-mudahan kita tidak demikian. Saya berbicara dengan sekelompok manusia, ya, di depan saya yang mereka punya waktu juga sedikit dan mahal. Saya tidak berbicara dengan pengangguran, saya berbicara dengan orang-orang yang bekerja, yang melaksanakan kewajiban untuk menafkahi anak dan istri di antaranya dengan bekerja. Di bulan Ramadan bukan alasan untuk kita meninggalkan pekerjaan. Oleh karena kita dapati para salaf, para sahabat dahulu mereka bekerja juga meskipun di bulan Ramadan. Seperti hadis yang masyhur tentang Qais bin Sirma Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ketika dia siang hari bekerja, ya, kemudian akhirnya terjadi apa yang terjadi. Intinya dia bekerja, ya. Dan demikianlah para salaf dahulu mereka bekerja meskipun di bulan Ramadan. Nah, ketika bapak-bapak dan ibu atau bapak-bapak bekerja, ya, waktu untuk bekerja tentu amal soleh juga, ya. Tetapi waktu untuk berdua-duaan dengan Allah semakin sedikit. Semakin sedikit. Waktu untuk baca Quran semakin sedikit. Waktu untuk mungkin zikir pagi petang semakin sedikit. Waktu untuk menelaah tafsir mungkin semakin sedikit. Waktu untuk berzikir semakin sedikit, ya. Karena sudah terpotong dengan waktu untuk mencari nafkah, yang itu juga adalah salah satu kewajiban. Sehingga maksud saya, waktu seharusnya semakin berharga di hadapan
Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin berharga. Ya. Nah, dari sini kalau kita sudah paham bahwasanya tentang pentingnya waktu, baru kita akan bicara tentang amal soleh, apa yang hendaknya kita lakukan di bulan Ramadan ini. Taib. Tadi mukadimah tentang pentingnya waktu terutama di bulan Ramadan. Maka saat yang paling tepat ya untuk kita bisa produktivitas sebanyak-banyaknya adalah di bulan-bulan suci seperti ini, di waktu-waktu mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah." Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian tempat menjadi tempat-tempat mulia, memilih sebagian orang menjadi orang-orang mulia, dan di antara hikmahnya Allah memilih sebagian waktu menjadi waktu mulia. Ada namanya waktu al-mawasim, waktu musim-musim. Kalau kita bicara dunia, ada musim rame penjualan, ada musim rame pembelian misalnya, atau musim keuntungan ya. Ya, dan mereka orang-orang yang ingin bicara tentang, mereka tahu ada musim ini, musim pameran, mereka pasti mempersiapkan semuanya, ada planningnya, mereka persiapkan semuanya, kemudian mereka benar-benar memanfaatkan waktu, bagaimana masuk pameran, bagaimana marketingnya, semua mereka tentu mereka persiapan karena mereka tahu keuntungannya jelas. Ya. Maka ketika kita berbicara tentang musim pahala, seorang muslim yang baik, mukmin yang baik tentunya tidak membiarkan musim itu lewat begitu saja sementara pahala lagi diobral oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal sedikit pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh merugi jika dia tidak persiapan dan tidak manfaatkan musim tersebut. Ada musim-musim yang Allah pilih. Di antaranya ada bulan Ramadan. Allah kondisikan bulan tersebut, tadi sudah disinggung oleh Pak Warih ya. Sampai setan dibelenggu. Setan dibelenggu ya, sehingga aktivitasnya tidak bebas ya. Makna belenggu itu ada beberapa pendapat, tapi intinya ada yang mengatakan yang dibelenggu adalah setan-setan gembongnya yang kroconya dibiarkan ya. Ada yang mengatakan setan dibelenggu maksudnya aktivitasnya kurang. Ya, tetapi manusia ketika bermaksiat atau meninggalkan amal saleh, ada dua faktor yang pengaruhinya, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah setan atau setan jin maupun setan manusia yang menggoda dia. Dan faktor internal ada keburukan jiwanya. Makanya Rasulullah SAW kalau membuka ceramahnya sering mengatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Dan di antara doa-doa pagi petang, zikir pagi petang, ya Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahada rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syarkih atau wasyirkih. A'udzubillahi min syarri nafsi, aku berlindung kepada Allah dari keburukan jiwaku. Wa min syarri syaitani wa syarkih, dan juga dari keburukan syaitan dan anak buahnya. Jadi di bulan Ramadan meskipun setan sudah dibelenggu, terkadang jiwa masih malas, terkadang keinginan untuk bermaksiat masih ada, tetapi bagaimanapun berkurang. Kenapa? Karena faktor eksternalnya lagi pada cuti kalau bahasa kita dalam tanda petik ya. Tidak bisa bebas berkeliaran, terbelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah telah mengkondisikan bulan Ramadan agar kita semangat. Apalagi kurang baiknya Allah Subhanahu wa taala dikondisikan sementara pahala diobral. Diobral. Nah, kalau kita tidak semangat di bulan Ramadan, kemudian mau semangat kapan lagi? Ya. Sebagian perkataan seorang penyair, "Idza lam tatib fi thayyibatin fihi thayyibun." Ya. Bihi thayyibatun tabat fa aina tatibu. Ketika ada seorang penyair memuji kota Madinah, dia berkata, jika kau tidak bisa baik di kota Madinah, yang di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jadilah kota Madinah menjadi baik, fa aina tatibu, kalau gitu kamu baik di kota mana lagi? Artinya dia ingin mengatakan Madinah kota terbaik. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ menyebarkan ajaran, jadilah Madinah ya menjadi kota yang terindah, kota yang terbaik. Kalau kau tidak bisa baik di kota Madinah, terus mau baik di mana? Mau baik di Jakarta, mau baik di Jakarta Utara, mau baik di Bandung, mau baik di mana? Sama kita katakan, kalau kau tidak bisa baik di bulan Ramadan,
Terus kalau kau tidak semangat di bulan Ramadan, kalau Anda tidak semangat di bulan Ramadan, mau semangat di bulan apa lagi? Kalau Anda sudah sampai umur sekarang di bulan Ramadan, sudah mencapai umur yang cukup untuk harusnya rajin beramal soleh, Anda tidak bisa bersemangat, terus mau kapan lagi? Mau kapan lagi? Mau muda lagi baru semangat? Ya. Atau tunggu meninggal baru semangat? Ya. Seseorang merenungkan tentang dirinya, ya. Waktu terus bergulir, tiada berhenti. Sementara nafas kita ada waktunya berhenti. Ya, terus. Maka seorang berusaha untuk semangat di bulan Ramadan. Nah, waktu yang sedikit yang kita miliki, hendaknya kita mengenal amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan. Tentunya fattaqullaha masata'tum, ya. Kita realistis saja. Allah berfirman, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah semampu kalian. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak memberi luar kemampuan seseorang. Kita kalau baca para salaf ya tentu tidak bisa kita kerjakan. Ya contoh para salaf ada sebagian mereka di bulan Ramadan 3 hari sekali khatam Quran. Berarti kalau sebulan 10 kali. Di antara mereka ada yang 2 hari sekali khatam Quran. Berarti kalau sebulan 15 kali khatam. Imam Syafi'i rahimahullah diriwayatkan sehari 2 kali khatam Quran. Sehari 2 kali khatam Quran. Itu mungkin bagi orang yang fasih, tartil, bacaannya, tajwidnya bagus, itu mungkin. Di YouTube ada seorang syekh, dia baca Quran 7 jam khatam Quran. 7 jam khatam Quran dengan bacaan yang tartil cepat, tetapi masih didengar dan enak didengar. Ada di YouTube ya. Saya dulu pikir bagaimana cara menerapkan ini. Imam Syafi'i kok bisa? Ternyata kalau kenyataannya zaman sekarang masih ada. Dia 7 jam dia khatam Quran. Berarti kalau khatam Quran 2 kali butuh waktu 14 jam. Dan itu mungkin bagi orang yang bersungguh-sungguh ya. Tinggal dikurangi dengan istirahat ya. Ya. 1 hari 24 jam, berarti masih ada sekitar 10 jam untuk istirahat ya. Makanya kalau kita dengar seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam sehari, dalam 1 rakaat khatam Quran. 1 rakaat khatam Quran. Sebagaimana diriwayatkan juga dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, dia salat 1 rakaat khatam Quran, dan ternyata itu mungkin. Kita tidak muluk-muluk ya. Kita tidak seperti mereka ya. Siapa kita dibandingkan mereka ya. Tetapi kita bicara yang realistis saja ya, dengan kemampuan yang ada ya. Kita berusaha semaksimal mungkin yang bisa ya, kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat Bapak Ibu rahmatillah subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa mungkin amalan yang perlu kita fokuskan di bulan Ramadan. Secara umum kita beramal yang dimudahkan bagi kita ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memvariasikan amal. Amal itu banyak alhamdulillah. Karena tidak semua orang bisa amal A, B, C, D dan E, F dan seterusnya sampai Z, tidak. Ada yang fokus ke A, ada yang fokus ke B, ada yang fokus ke C ya. Makanya amal soleh itu kata Imam Malik seperti arzak, seperti rizki. Ada orang dibukakan rizki, ada yang dibukakan pintu rizki melalui jadi dokter, ada yang dibukakan rizki menjadi misalnya montir, ada yang dibukakan rizki menjadi petani, ada jadi pedagang, ya. Ada yang diproduksi ya, dan macam-macam ya. Pintu rizki Allah buka macam-macam. Demikian juga amal soleh. Macam-macam, ada yang Allah bukakan bagi dia, Masya Allah dia sedekah luar biasa. Mungkin puasanya agak malas, mungkin baca Qurannya enggak terlalu, tapi pintu sedekah hatinya benar-benar lapang untuk bersedekah. Dengan mudah dia alirkan uangnya untuk bersedekah. Ada orang seperti itu. Ada orang dibukakan pintu baca Quran, salat malam luar biasa. Itu kalau suruh sedekah perhitungannya perlu pertimbangan 1000 pertimbangan ya. Sampai akhirnya tidak bersedekah ya. Tapi kalau suruh salat malam, baca Quran, Masya Allah ya. Ada orang yang kalau puasa, Masya Allah, puasa Senin Kamis luar biasa. Tapi kalau salat malam berat, selalu ketiduran. Walaupun bangun menjelang subuh ya. Tapi kalau suruh puasa kuat dia. Ya. Dan orang bermacam-macam ya. Makanya contohnya seperti Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu mengakui dia kurang baca Quran. Kenapa? Tersibukkan dengan jihad fisabilillah. Ada Allah bukakan pintu dia, pintu jihad ya. Ya. Oleh karenanya ketika Al-Imam Malik rahimahullahu taala yang dibukakan pintu ilmu, dia buka pengajian-pengajian majelis hadis, ada seorang yang menasihati dia. Seakan-akan melihat Imam Malik ibadahnya kurang. Maka dia tulis surat kepada Imam Malik, ini ahli ibadah. Nasihati agar Imam Malik ibadahnya ditambah. Kata Imam Malik,
menjelaskan rahimahullah bahwasanya ibadah itu seperti rizki ya. Ada pintu-pintunya. Seorang ridho dengan bima qusima lahu, seorang ridho dengan bagian yang Allah berikan kepadanya. Kemudian kata Imam Malik, aku dibukakan pintu ilmu. Ya, artinya Anda dibukakan pintu ibadah, aku dibukakan pintu ilmu. Apa yang Allah bukakan bagiku, ya, atau apa yang Allah bukakan bagimu belum tentu lebih baik daripada apa yang Allah bukakan bagiku. Ya, ya. Kemudian masing-masing fokus kepada apa yang Allah bukakan baginya. Wassalam. Ya. Benar di antara sebagian manusia ada yang Allah bukakan beberapa pintu baginya. Contohnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu membicara jihad iya, Quran iya, sedekah luar biasa, menginfakkan seluruh hartanya. Ya. Makanya suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha minkumul yauma sha'iman." Kata Nabi, siapa di antara kalian sejak hari ini puasa? Kata Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah." Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tabi'a minkumul yauma janazah." Siapa yang hari ini mengantar jenazah? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW, man tasaddaqa bihil yawma ala miskin. Man at'amal yawma minkum miskinan. Siapa yang hari ini memberi makan kepada seorang miskin? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Man ada minkumul yawma maridun. Siapa yang hari ini menyungguh orang sakit? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Semua pertanyaan Abu Bakar, saya. Kata Rasulullah SAW, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah hal-hal ini berkumpul pada seorang, ya, kecuali dia masuk surga. Ini contoh Abu Bakar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di surga ada beberapa pintu. Seorang masuk dari masing-masing pintu yang di mana dia spesialis. Pintu-pintu tersebut ada pintu puasa karena dia suka puasa sunnah, ada pintu sedekah, ada pintu salat. Kata Abu Bakar, berarti tidak harus orang masuk dari segala pintu. Ya. Kata Rasulullah, ya tidak harus, tapi ada yang bisa masuk dari segala pintu. Mudah-mudahan engkau ya Abu Bakar ya. Mudah-mudahan engkau ya Abu Bakar ya. Di antara para salaf yang dikenal dibawakan pintu banyak kebaikan, contohnya adalah Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak rahimahullahu taala dikenal sebagai mujahid, dikenal sebagai orang rajin bersedekah, ahli hadis ya. Ilmu iya, sedekah iya, jihad iya, Masya Allah. Namun tidak semua orang bisa demikian. Oleh karenanya saya katakan tadi kita realistis, saya katakan kepada para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat waktu yang ada di Allah sediakan bagi kita. Yang saya ingin tekankan yang penting, apapun yang Anda lakukan, mau berbakti sama orang tua, mau perhatian sama tetangga, karena sebagian orang mungkin dibukakan pintu situ, dia dibukakan pintu berbakti, ada yang dibukakan pintu silaturahmi, ada yang dibukakan pintu sosial, kemana-mana perhatian sama orang. Saya tidak suruh dia, kamu baca Quran saja, nggak bisa. Masing-masing orang punya kecenderungan, punya kecondongan. Ya. Tidak mungkin juga orang baca Quran, sudah kamu sosial, orang sosial suruh baca Quran, enggak juga, masing-masing orang. Ya. Ada yang dibuka pintu ilmu. Yang penting bagi saya, bagi kita semua, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu, jangan sampai ada waktu kita yang terbuang, itu saja. Di bulan Ramadan jangan sampai ada waktu kita yang terbuang. Bagaimana terbuang? Contohnya duduk kemudian nonton sinetron. Ini contoh sederhana. 1 jam, 2 jam. Buang-buang waktu, buang-buang umur. Emang rambut Anda tidak semakin putih, semakin putih kan, semakin tua. Kalau kecuali umur Anda berhenti, ya nonton silakan, ngabisin buang-buang waktu, enggak ada masalah. Ya. Tapi umur kan bertambah. Ya, bertambah maksudnya semakin habis menuju kematian. Ya. Ya. Contoh ngabisin waktu, nonton berita-berita yang tidak ada penghujungnya, nonton berita pertikaian di antara manusia di alam semesta ini. Caci maki di antara mereka ya. Ya kecuali kalau Anda politikus, oke lah. Tapi kalau Anda bukan politikus, hanya penonton, kurangi tontonan politik Anda. Ini bulan Ramadan. Nantilah ada waktunya kita lihat seperti itu. Ya. Bulan Ramadan kemudian sibuk nonton inilah, pertandingan anulah. Ya akhi, subhanallah, Quran kita bawa, kita kantongin, di HP juga ada. Tapi tidak kita baca. Maka saya akan membukakan cakrawala tentang beberapa amal saleh yang mungkin bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, terserah Anda memilih mana. Ya, bisa sebagian, bisa maksimal pada salah satu, terserah. Yang penting intinya jangan buang-buang waktu itu saja. Umur kita terbatas. Ya, kalau kita lagi malas, ingat kita ini sudah tua. Ya, kita ini sudah lemah. Ya. Kalau kita lagi malas, ingat dosa-dosa kita banyak. Ya. Kalau kita lagi malas, ingat ini bulan Ramadan.
Allah lagi obral pahala. Sungguh bodoh orang yang buang-buang waktu di saat-saat sekarang ini. Ya. Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Tidak seumur hidup. Hari-hari yang sudah berbilang, itu tertentu. Lama-lama habis ini hari. Kita sekarang sudah masuk hari keberapa? Hari kelima kali. Ya. Ya. Enggak lama lagi sudah tinggal hari ke-10, kemudian hari ke-20, kemudian selesai. Apakah kita bisa bertemu sampai ujung Ramadan? Wallahu alam bisawab. Kita bisa bertemu Ramadan lagi, wallahu alam bisawab. Ya. Jangan sampai kita menyesal nanti pada hari kiamat kelak waktu kita buang-buang. Kita buang-buang, terutama kita buang waktu tersebut di bulan mulia, ya. Di bulan kita sudah sering buang waktu. Saya dan antum. Bukan cuma antum, saya juga sering buang waktu. Tapi jangan kita buang waktu di bulan Ramadan, jangan. Di bulan lain oke lah. Ya, urusan kita dengan Allah nanti. Tapi bulan Ramadan buang-buang waktu, sayang. Ya, sayang. Tapi ada beberapa amalan yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan untuk kita manfaatkan di bulan Ramadan, ya. Amalan utama di bulan Ramadan, ya tentunya yang saya sampaikan pertama, puasa dengan ihtisab. Puasa kita semua puasa, tetapi yang saya inginkan adalah puasa dengan ihtisab. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi, siapa yang puasa karena iman dan ihtisab, akan diampuni dosa yang telah lalu. Dosa-dosa yang lalu. Nah, apa maksud daripada ihtisab? Ini ihtisab. Ihtisab ini secara bahasa artinya mengharap pahala. Mengharap pahala. Tetapi yang dimaksud adalah secara khusus. Maksudnya jangan sampai Anda puasanya sekedar rutinitas tahunan. Tapi harus ada mengharap pahala. Yang kata Al-Khattabi, ihtisab adalah ar-raghbah fi thawab, tayyibatan nafs, ghairu mustathqil bisiyamihi wala mustatilin di ayamihi. Ini penjelasan Al-Khattabi, salah seorang ulama Syafi'iyah. Dia mengatakan makna al-ihtisab. Ar-raghbah yaitu semangat mencari pahala. Semangat berharap pahala. Apa namanya? Ingin mendapat pahala. Thayyibatun nafs, menjalankan puasa dengan jiwa yang senang, ketika berpuasa. Ghairu mustathqil lisiyami, tidak merasa berat atas puasanya. Kemudian wala mustatili ayami, tidak merasa panjang. Hari-harinya. Saya kasih sederhana gambaran seorang pergi ke masjid. Kita mungkin sholat ke masjid, tapi orang ke masjid beda-beda. Ada yang dia merasa berat. Kenapa ke masjid? Seandainya diberi keringanan, saya ingin sholat di rumah. Ke masjid malas, jauh dan macam-macam. Makanya ketika hujan turun dia senang. Alhamdulillah saya sholat di rumah. Yang satunya pergi ke masjid dengan penuh semangat. Sebenarnya dalam hadis kata Rasulullah SAW tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya rindu ke masjid. Dia rindu kapan dikumandangkan azan. Dia bekerja tapi dia rindu kalau azan dikumandangkan azan dia segera ke masjid. Pergi ke masjid dengan semangat. Nah, itu namanya ihtisaban. Itu namanya ihtisaban. Itu yang saya sampaikan. Nah, kita metode puasa kita harus seperti itu. Ya, bukan hanya sekedar rutinitas tahunan kemudian malas. Kita ihtisab dong, ihtisab. Agar dosa-dosa kita diampuni. Semua orang berpuasa tapi tidak semua ihtisab. Tidak semua ihtisab. Maka seorang berusaha untuk ihtisab. Nah, untuk ihtisab caranya gimana? Kita harus
Ingat-ingat tentang keutamaan Ramadan, tentang pahala di Ramadan dilipat gandakan, bagaimana pintu-pintu surga terbuka. Kita harus ingat-ingat itu sehingga kita harus ingat dosa-dosa kita yang banyak saatnya kita diampuni oleh Allah, masa lalu kita yang kelam, masih banyak yang kita, sehingga buat kita hari-hari yang waktu kita buang, kita jadi semangat. Karena Ramadan bulan yang menjanjikan. Bulan yang menjanjikan. Jadi puasa kita jangan seperti puasa-puasa biasa, harus ada ihtisab, semangat. Yakin setiap apa yang kita alami, kesulitan, keletihan, kehausan, capek dan yang lainnya semuanya bernilai pahala, bernilai pahala. Ini berlaku juga ya dalam yang lain seperti salat malam. Sama Rasulullah SAW juga mensyaratkan ihtisab. Kata Nabi SAW, man qama Ramadan imanan wahtisaban. Sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan beriman yakin ini perintah Allah, ihtisab yaitu ihtisab. Sama maknanya, semangat ketika salat malam. Pergi ke masjid salat tarawih dengan semangat. Ini saya jalan menuju surga, setiap langkah kaki saya mendekatkan saya kepada surga, setiap langkah kaki saya menghapuskan dosa-dosa saya yang buruk banyak di masa lalu. Dengan semangat ya. Ya. Kemudian jangan lupa ya Lailatul Qadar. Ibadah semaksimal mungkin. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Sama barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini barang man hurima faqad hurim, barang siapa yang malam Lailatul Qadar kemudian tidak dapat beribadah, maka benar-benar dia telah terhalangi. Kenapa? Karena malam tersebut kata Allah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maka saya ingatkan pada diri saya dan kepada para hadirin hadirat untuk malam-malam ganjil di 10 hari terakhir fokus ibadah. Fokus ibadah, HP matiin. Kita jangan sibuk lihat HP, buang-buang waktu, buang-buang umur di HP. Lihat inilah grup, inilah. Ada yang penting, tapi ada yang lebih penting sekarang. Saya tidak mengatakan berita di HP tidak penting, oke. Tapi ada yang lebih penting berkaitan dengan akhirat kita. Hari ini siapa di malam tersebut, ya, barang siapa yang beribadah dengan ibadah yang diridhai oleh Allah, maka seakan-akan dia beribadah 83 tahun lebih. 83 tahun lebih. Kita yang punya umur terbatas, bayangkan kalau 10 tahun saja. 10 tahun saja kita selalu dapat Lailatul Qadar, maka kita seakan-akan beribadah 830 tahun. Ya. Jadi saya untuk motivasi saya sering bilang, seandainya malam itu 10 jam, ya. Ilustrasi. Seandainya malam 10 jam, tentunya lebih kurang. Malam 10 jam berarti kalau kita ibadah 1 jam kurang lebih ya seperti 8,3 tahun. Ya, karena 10 jam satu malam tersebut seperti 83 tahun. Nah, bayangkan antum baca Quran 1 jam. 1 jam seperti baca Quran 8,3 tahun tanpa capek, tanpa letih. Maka semangat ya. Semangat. Ya, ini benar-benar kita memaksimalkan amal di malam ini, baca Quran, ke zikir, ke telepon orang tua, kayak berbakti sama orang tua. Pokoknya melakukan apa yang bisa kita lakukan. Salat malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara amalan utama di bulan Ramadan. Datang dalil-dalil secara khusus mengenai amalan-amalan tersebut. Di antaranya yang bisa kita lakukan adalah sedekah. Sedekah, ya. Sedekah bulan Ramadan dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan.
Kemudian kata Ibn Abbas, wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Puncak kedermawanan beliau di bulan Ramadan. Ini puncak kedermawanan beliau di bulan Ramadan. Kenapa? Karena beliau tahu bahwasanya Ramadan pahalanya berlipat ganda. Nabi, kalau kita bicara tentang kedermawanan beliau, jangan tanya Nabi. Nabi idza a'ta lam yakhshal faqah. Nabi kalau sudah kasih sesuatu tidak pernah takut miskin. Apa kata seorang Arab Badui ketika dia diberi kambing, ratusan kambing ya, oleh Nabi, maka dia pun masuk Islam. Lantas dia berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan a'ta man lam yakhshal faqah." Muhammad itu kalau sudah beri sesuatu tidak pernah takut miskin, ya. Karena saking dermawannya Nabi SAW. Ketika perang Hunain, orang-orang Arab Badui minta kepada Nabi, sampai Nabi terdorong, mereka datang minta, Nabi kasih, Nabi kasih, Nabi kasih. Sampai Nabi terdorong, sampai ridak beliau kesangkut di sebuah pohon samurah, ya. Kesangkut, sampai Nabi mengatakan, "Ruddu alayya ridai." Ambilkan selendangku, kembalikan kepadaku. Kata Nabi SAW, "Wallahi law kana li mithla hadhil idhah na'aman laqasamtuhu bainakum thumma la tajiduni bakhilan." Kata Nabi SAW, demi Allah, seandainya saya punya onta sebanyak duri-duri yang ada di pohon ini, sebanyak pohon-pohon yang ada ini, saya punya onta sebanyak itu, aku akan bagi kepada kalian seluruhnya. Tsumma la tajiduni bakhilan, dan kalian akan tidak mendapati aku sebagai seorang yang bakhil. Nabi sangat dermawan. Ya. Sampai dalam hadis ketika Nabi SAW dilihat oleh seorang wanita pakai baju yang lusuh, kemudian dihadiahkan baju oleh wanita tersebut. Kata sang perawi, fa akhadhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Nabi ambil baju itu karena butuh, karena perlu. Ada baju bagus. Baru Nabi pakai beberapa menit, beberapa saat, tiba-tiba datang seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ahsanaha, betapa indah bajumu. Uksuniha, berikanlah kepadaku." Rasulullah SAW lepas. Rasulullah SAW kasih kepada orang tersebut bukan dengan wajah jengkel, tidak, dengan penuh kegembiraan. Oleh karena Ibnu Qayyim berkata, Rasulullah SAW kalau beri sesuatu kepada orang, dia lebih bahagia daripada orang yang diberikan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW tidak mengatakan, "Kamu ini baju saya baru pakai, belum udah minta." Tidak, Rasulullah kasih. Makanya dikatakan, "Masu ilan Nabi SAW syai'an qad faqala la." Nabi tidak pernah diminta sesuatu, kemudian dia berkata enggak ada. Dia kalau ada dia kasih. Ya. Sampai ketika Nabi SAW mau meninggal dunia, Rasulullah SAW ingat dia masih punya beberapa keping dinar. Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ma fa'alat dananir?" Apa yang terjadi dengan dinar-dinar? Mana keping dinar? Kemudian didatangkan kepada Nabi 7 keping atau berapa keping. Rasulullah SAW bolak-balikan keping-keping dinar tersebut di tangannya. Kata Rasulullah SAW, "Bagaimana nasib Muhammad kalau ketemu dengan Allah sementara dinar-dinar ini masih ada di tangannya?" Infakkan seluruhnya. Nah, ternyata Nabi yang begitu dermawan di bulan Ramadan lebih hebat lagi kedermawanannya. Sampai kata Ibn Abbas, "Wala Rasulullah ajwadu bil khair minar rihil mursalah." Kata Ibn Abbas, sungguh Rasulullah SAW lebih baik daripada angin yang berhembus. Apa maksudnya angin berhembus? Kenapa Rasulullah disamakan dengan berhembus? Angin berhembus itu apa? Cepat tersebar. Yaitu Ibn Abbas yang menyampaikan Rasulullah di bulan Ramadan kalau berbuat baik cepat dan mudah tersebar. Rasulullah luar biasa di bulan Ramadan. Maka seorang tadi kata Pak Warih, kalau biasanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan 10.000, bilangannya 10 ribuan. Kalau bulan Ramadan 100 ribuan ya. 100 ribuan ya. Begitulah kira-kira. Kapan lagi? Nanti habis Ramadan ya kita turunin lagi. Nah, Ramadan ini saatnya jor-joran. Saatnya jor-joran. Mau kapan lagi? Ini ayaman ma'dudat. Waktunya berbilang, terbatas. Kapan lagi kita mau semangat ya. Jadi sedekah ya, ini sangat penting. Di antara bentuk sedekah atau di antara bentuk amal soleh adalah memberi makan kepada orang yang puasa. Memberi buka puasa. Jangan kita sia-siakan ini kesempatan. Kalau punya rezeki, memberikan biaya untuk buka puasa. Kata Nabi SAW, "Man fattara
sha'iman falahu ajruhu min ghairi an yanqusa min ajri as-sha'im syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberi buka puasa, bagi dia pahala orang yang berpuasa. Bagi dia pahala puasa tanpa mengurangi pahala puasa tersebut, pahala orang puasa tersebut. Ya, alhamdulillah kita kalau di Jakarta mungkin mahal, 20.000, 25.000 sekali buka. Di daerah lain murah. Desa-desa murah. Ya. Saya kemarin sempat ada orang minta bikin buka puasa untuk 50 orang santri dengan nilai buka sekali buka 15.000 di Jogja. 15.000 ya. Kali 50 selama 2 minggu. Hitung-hitung 50 kali 15.000, sehari cuma 750.000. Kali 2 minggu totalnya 10.500.000 kalau tidak salah. Ya, ini bagi orang yang punya duit bisa bayangkan kasih makan 50 orang buka puasa selama 2 minggu. Berarti kalau sebulan ya berarti 20 juta, 21 juta. Selama itu Anda mendapatkan pahala puasa coba berapa? Puasa 50 kali 30, 150 hari puasa. Besar pahala. Siapa ini kita kuat puasa 150 hari? Ya. Kita perlu matematika jangan bagian produksi sama marketing aja. Pahala harus kita pikirkan ya. Kita pikirkan. Uang ikhwan datang dan pergi, kita keluarkan akan datang lagi. Seperti itu. Kalau Allah tahu kebiasaan kita keluarkan, Allah akan punya kebiasaan berikan kepada kita. Saya bukan mengatakan jor-joran sehingga anak enggak makan, istri enggak makan, anak jadi kurus tiba-tiba istri jadi kelaparan, busung lapar, enggak. Anak kasih makan, istri kasih makan. Kalau istri sama anak udah gemuk selesai, yang lain kasih yang lain. Ya. Mau digemukin lagi lebih daripada yang seharusnya, sudahlah, yang penting udah makan selesai. Ada kendaraan sudah, sisanya kita jangan pelit sama diri kita. Apalagi bulan Ramadan, kita ini butuh pahala pada hari kiamat kelak. Apa yang mau kita? Udah meninggal selesai. Game over selesai. Ya, selesai. Sudah. Siapa yang mau doain kita udah meninggal? Jarang-jarang. Anak buah doain kita belum tentu. Istri doain kita belum tentu. Anak-anak kalau soleh ya, kalau enggak soleh dia mana doain kita? Dia aja doain diri sendiri enggak. Teman-teman ya kalau ingat kita aja doain. Ya, kalau kita enggak punya modal ketemu dengan Allah, kita akan menyesal. Maka mumpung masih ada umur, masih ada rezeki, semangat ya. Jangan lupa memberi buka puasa ini antara amal saleh, memberi buka puasa. Kemudian di antaranya yang tidak pakai biaya, baca Al-Quran. Baca Al-Quran di bulan Ramadan spesial. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Makanya Nabi fokus baca Al-Quran. Jibril datang fokus ngajarin Nabi Al-Quran. Nah, dari para salaf, para ulama salaf dahulu mereka 3 hari sekali khatam Quran karena mereka tahu Ramadan bulan baca Al-Quran. Ya kan kawan yang mungkin ada kerja work from home atau ada yang kerja offline di kantor ya. Ada sisa waktu salah-salah baca Quran. Enggak usah malu-malu. Enggak usah malu-malu. Kalau kita ada supir ya kita baca Quran enggak apa-apa. Belepotan biarin aja. Biarin aja baca. Kita lagi safar di ruangan tunggu pesawat baca Quran, dalam pesawat baca Quran. Bulan Ramadan hidup enggak usah malu-malu, baca Quran. Setiap huruf 10 pahala. Ya. Orang yang semakin baca Quran bulan Ramadan maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi pembacanya. Kita butuh syafaat pada hari kiamat untuk meninggikan derajat kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Al-Qur'an datang membela kita. Al-Qur'an Al-Qur'an dan puasa akan datang pada hari kiamat, akan membela orang yang berpuasa dan membaca Al-Quran. Al-Quran berkata, "Ya Rabbi, mana'tuhun naum." Ya Rabbi, aku mencegah dia dari tidur. Dia harusnya tidur, dia baca aku. Ya, fasyafi'ni fi, berikanlah aku izin untuk memberi syafaat kepada orang ini. Kenapa ketika dia di dunia aku mencegah dia dari tidur? Dia baca Quran. Dia baca aku ya Allah.
Subhanallah. Maka kapan lagi kita enggak baca Quran? Kalau enggak bulan Ramadan, kapan lagi membaca? Nunggu bulan Syawal. Ya, nunggu bulan Rabiul Awal ya, baru baca Quran. Ramadan kalau enggak baca terus kapan lagi membaca? Ya maka kita harus maksa diri, harus punya target. Sekali lagi saya bilang kita realistis. Saya bukan punya target 3 hari khatam, enggak kerja dong. Yang realistis ya. Saya punya target. Nah, boleh baca Quran, baca terjemahannya, kita jangan, dan saya anjurkan bukan cuma baca terjemahannya saja. Beda dengan kalau orang sudah tahu bahasa Arab. Kalau tahu bahasa Arab dia baca teks Arabnya, dengar terjemahannya. Tapi yang tidak tahu bahasa Arab seperti bapak-bapak dan ibu banyak yang belum tahu bahasa Arab, ya, maka jangan lupa baca terjemahannya. Baca terjemahannya. Ya, kalau tidak ngerti, baca tafsirnya. Ya, dan ini memudahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Waktu berjalan, waktu bergulir, umur semakin berkurang. Ya, amal soleh terbatas. Ya, maka jangan lupa baca Quran. Di antara terakhir mungkin yang saya sampaikan, di antara amalan yang mungkin mulia di bulan Ramadan adalah berdoa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah tentang ayat-ayat puasa, di sela-selanya Allah selipkan ayat tentang doa. Allah berfirman dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal min qablikum, kemudian ayat setelahnya Allah mengatakan syahr ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi Allah mengatakan ya orang beriman diwajibkan kalian berpuasa. Kemudian Allah mengatakan syahr ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Ya, setelah itu Allah sebut tentang ayat puasa. Setelah itu Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, wahai Muhammad, bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Kemudian setelah itu Allah sebutkan lagi ayat puasa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam hari bulan Ramadan untuk berhubungan istri-istri kalian. Jadi Allah sebutkan ayat puasa. Ayat pertama tentang puasa, ayat kedua tentang puasa, ayat keempat tentang puasa, ayat ketiga tentang doa. Kata sebagian ulama kalau tidak salah antara Ibnu Katsir, tidaklah Allah selipkan ayat tentang doa menunjukkan doa orang berpuasa dikabulkan. Maka disebutkan di antara doa yang tidak ditolak adalah doa shaim hatta yuftir, orang yang sedang berpuasa berdoa sampai dia berbuka. Terutama doa menjelang berbuka. Doa orang berpuasa dikabulkan. Terutama menjelang berbuka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaim inda fitrihi da'watun la turad." Orang berpuasa memiliki doa tidak ditolak ketika berbuka. Jadi inda fitrihi, ketika hendak berbuka, ada orang berpuasa doanya tidak tertolak. Nah, oleh karenanya kalau kita mau buka puasa 10 menit, kita berangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan terlalu sibuk dengan makanan, sudah penting makan sudah kita amankan, kolak sudah aman, korma sudah aman, tahu isi sudah aman, tempe goreng sudah aman, sudah. Saatnya kita berdoa. Jangan kemudian kita perhatikan makanan terus. Saatnya berdoa, berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah puasaku ya Allah. Jadikanlah aku ikhlas karena Engkau ya Allah, jadikanlah puasa memberi syafaat kepadaku ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku, apa yang aku lakukan hanya sedikit ya Allah, tapi jadikanlah dia bernilai besar di sisimu. Kita minta kepada Allah. Aku puasaku masih penuh dengan kekurangan ya Allah, tapi tambahlah segala kekurangan dalam puasaku. Aku belum bisa menahan pandanganku, aku belum bisa menahan pendengaranku di saat puasa ini. Aku belum bisa memuliakan Ramadan sebagaimana yang seharusnya. Ampunilah. Berdoa kepada Allah ya, kita ngomong seenaknya sama saya sepuas-puasnya kepada Allah. Kalau bicara sama Allah tidak perlu pakai mukaddimah, pakai proposal di depannya, pakai prolog depannya. Beda kalau kita bicara dengan pejabat, dengan ya harus ada mukaddimah, harus inilah. Yang penting kalau sama Allah lepas, yang penting tulus, itu aja. Keluarkan isi hati. Rabb kita sangat Maha mendengar, Rabb kita sangat baik. Apalagi Anda sedang berpuasa. Inilah ikhwan karyawan Toyota yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian amalan itu amalan soleh banyak. Semua yang Anda lakukan di bulan Ramadan insyaallah semuanya pahalanya dilipat gandakan secara kuantitas dan kualitas. Tapi ini di antara amalan-amalan yang mungkin saya kasih ide dan kita masing-masing realistis melihat kemampuan kita. Yang bisa kita lakukan dilakukan, yang bisa kita lakukan lakukan. Yang penting bagi saya jangan waktu kita dibuang-buang. Kita sudah tua, umur kita sudah mau habis. Jangan kita buang-buang waktu. Kalau mau buang waktu nanti setelah Ramadan. Itu pun jangan, tapi maksudnya kalaupun harus buang waktu nanti setelah Ramadan, sekarang jangan, fokus ya. Semoga dengan sedikit ini kita bisa termotivasi
Wallahu alam bisawab. Baik, demikian saja mungkin kepada rekan-rekan di Toyota yang bisa saya sampaikan, semoga bisa sukses dunia dan akhirat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah masukkan kita dalam surga Firdaus. Ini saya bisa sampaikan kepada Pak Wari dan juga pada yang lainnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.